Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zahrani Nabila dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Yang pertama, yaitu unsur tempat atau daerah. Yang kedua, ada unsur manusia atau umat. Dan yang terakhir, ada unsur organisasi atau tata kerjasama. Yang kedua, ada konsep tujuan negara. Konsep tujuan negara itu ada yang pertama, kemerdekaan sebagai tujuan negara, yang kedua, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara, yang ketiga, ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara, yang keempat, ada keadilan sebagai tujuan negara, dan yang terakhir, ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tugas negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Selanjutnya ada konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, apakah benar Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Jadi, Pancasila itu merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Jadi Pancasila itu memberikan arahan tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan kehadiran nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat selalu membahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan saling menjaga satu sama lain. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Selanjutnya kita akan menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam dasar negara. Sebagai dasar negara, yang pertama itu ada sumber yuridis, Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan, Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Secara historis, Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUU PKI. Sosiologis, Pancasila bersumber dari kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri, dan politis, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan dalam pengucapan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.